Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nuraisyah. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem perkemihan atau sistem urinari. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah suatu organ yang berfungsi sebagai memproduksi, menyimpan, mengalirkan, atau mengekskresikan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, kemudian 2 ureter, kemudian vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian uretra. Sistem perkemihan adalah suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Kemudian, zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, ini dia gambaran secara umum organ sistem perkemihan, di mana terdiri dari 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, kemudian 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian ada 1 vesika urinaria, di mana tempat urin dikumpulkan. Kemudian 1 uretra, yaitu di mana tempat urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Kita masuk organ yang pertama, yaitu organ ginjal, di mana terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebrata T12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen atau peritoneum. Fungsi ginjal diantaranya adalah mengeluarkan zat toksin atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa atau pH, pengeluaran sisa metabolisme atau ureum, kreatin, dan lain-lain. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Nah, terlihat kan teman-teman di mana ginjal kanan terletak sedikit ke bawah. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal. Nah, ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh kedua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Nah, ini dia struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula renalis. Lapisan luar terdapat disebut dengan lapisan korteks. Lapisan dalam disebut dengan medula, berbentuk kerucut yang disebut dengan renal piramid. Puncak kerucut menghadap kaliks yang terdiri dari lubang kecil disebut papilla renalis. Tiap piramid dilapisi satu dengan lain oleh kolumna renalis. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut dengan tubulus. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut dengan urin. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat dari lingkaran yang diberi warna ungu. Itu ada tempat filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, organ yang selanjutnya adalah ureter, terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau fibrosa, kemudian lapisan tengah, yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ini dia gambaran ureter jika dilihat lebih jelas, di mana terdiri dari bagian mukosa, muscularis, dan adventitia. Organ selanjutnya yaitu vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya, karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Ada terjadi proses miksi, di mana terjadi distensi kandung kemih, yaitu kurang lebih 250 cc. Kemudian terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih, kemudian relaksasi sphincter internus, kemudian relaksasi sphincter externus, dan terjadinya pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Nah, ini dia lapisan kandung kemih. Yang pertama, lapisan sebelah luar yang disebut dengan peritoneum. Kemudian tunika muscularis atau lapisan otot. Kemudian tunika submukosa,
Kemudian lapisan mukosa atau bagian dalam. Organ yang berikutnya adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai dengan 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Nah, pada gambar tersebut ada garis yang menunjuk posisi uretra, di mana memang benar terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Nah, ini dia uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan atau sistem urinaria. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.